Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadillah, NIM 200222042, ruang AP reguler 1. Di sini saya akan memberikan pertanyaan, kemudian menjawabnya. Pertanyaannya yaitu, bagaimanakah apabila dalam implementasi pembangunan sarana dan prasarana tidak ada yang namanya planning atau perencanaan, organizing atau organisasi, actuating atau pelaksanaan, controlling atau pengawasan, reporting atau pelaporan, dan budgeting atau anggaran? Jawabannya, apabila tidak ada yang namanya planning atau perencanaan, maka kita akan pusing, kita akan keliru, bingung, karena kita tidak tahu apa yang akan kita laksanakan dalam proses pembangunan sarana dan prasarana. Kita tidak mengetahui apa yang akan kita lakukan ke depannya, sehingga dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana ini pembangunannya itu tidak terarah ke depannya, pembangunannya itu tidak berjalan secara terstruktur. Kemudian yang kedua, organizing atau organisasi. Dalam organizing di sini artinya pembagian tugas maupun pembagian kerja. Apabila tidak ada pembagian tugas atau pembagian kerja, maka suatu kegiatan tidak akan berjalan lancar karena saling menunjuk atau saling menyalahkan apabila ada suatu pekerjaan yang tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan, sehingga dalam proses pembangunan sarana dan prasarana ini pasti akan amburadul, pasti hanya orang-orang itu saja yang melaksanakan atau mengerjakan pekerjaan itu, sehingga pembagian tugas ini tidak merata. Kemudian ada actuating atau pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan kegiatan inti dalam pembangunan sarana dan prasarana. Apabila sudah direncanakan direncanakan apa-apa yang akan dilaksanakan, kemudian ada orang-orang yang akan melaksanakannya serta sudah ada pembagian tugasnya, maka tinggal dilaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Kemudian ada yang namanya controlling. Dalam controlling ini kita mengawas bagaimana jalannya suatu pembangunan sarana dan prasarana ini. Karena apabila tidak ada pengawasan, maka tidak bisa dipungkiri bahwa di dalamnya akan terjadi penyelewengan dana. Dan apabila terjadi penyelewengan dana, otomatis anggaran akan berkurang. Kemudian bahan-bahan yang digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana pasti bukan bahan yang berkualitas, tetapi yang berkualitas rendah, sehingga ketahanan dari bangunan sarana dan prasarana yang kita buat itu kualitasnya tidak baik. Kemudian reporting di sini kita melaporkan sudah sampai mana atau sudah di mana perkembangan dari pembangunan sarana dan prasarana yang kita bangun. Kemudian budgeting atau anggaran. Budgeting atau anggaran ini merupakan hal pokok dalam pembangunan sarana dan prasarana. Apa yang bisa kita lakukan tanpa anggaran? Tentu tidak dapat terlaksana kegiatan pembangunan sarana dan prasarana ini apabila tidak ada anggaran. Jadi anggaran merupakan unsur pokok dalam pembangunan sarana dan prasarana. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri dengan ucapan fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.